Halo semuanya, kali ini kita akan sedikit mendalami tentang Google Colabs menggunakan bahasa Python yang berhubungan dengan analisis data tentang diabetes. Kita akan menggunakan dataset dari Kaggle, melakukan sedikit pembersihan data, eksplorasi, lalu mencoba membuat model prediksi sederhana. Pada persiapan awal, pertama-tama kita perlu mengunduh dataset dari Kaggle. Untungnya, ada library bernama Kaggle yang memudahkan kita. Setelah itu, kita ekstrak file zip yang sudah diunduh, kemudian kita impor beberapa library penting seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Ini seperti menyiapkan perkakas sebelum memulai project. Sekarang, saatnya kita berkenalan dengan dataset kita. Kita intip beberapa baris pertama dan terakhir, lihat juga beberapa sampel acak untuk mendapat gambaran awal. Kita juga perlu tahu tipe data di setiap kolom. Informasi umum tentang dataset dan statistik deskriptif dari kolom-kolom numerik. Ini seperti melakukan inspeksi awal sebelum masuk ke analisis yang lebih dalam. Selanjutnya, tidak ada dataset yang sempurna, teman-teman. Jadi, kita perlu sedikit bersih-bersih. Kita akan menghapus baris-baris duplikat yang mungkin ada. Lalu cek, apakah ada nilai yang hilang? Oh ya, ada beberapa nilai 0 yang perlu kita tangani juga. Kita ganti nilai 0 ini dengan nilai rata-rata dari kolomnya masing-masing. Ini seperti merapikan rumah sebelum mengundang tamu, agar semuanya terlihat baik. Selanjutnya, kita akan melakukan eksplorasi data untuk menemukan pola-pola menarik dan mendapatkan wawasan lebih dalam. Pertama-tama, kita akan melihat distribusi kelas target kita menggunakan grafik pie dan conplot. Ini membantu kita memahami proporsi dari masing-masing kelas. Selanjutnya, kita akan gunakan histogram untuk melihat distribusi nilai pada setiap kolom. Ini penting agar kita bisa mengidentifikasi distribusi data. Apakah data tersebut terdistribusi normal atau ada skewness yang signifikan. Scatter matrix adalah alat yang berguna untuk melihat hubungan antar variabel numerik. Dengan ini, kita bisa melihat korelasi dan tren antara variabel-variabel tersebut. Yang terakhir, kita akan menggunakan heatmap untuk melihat korelasi antar variabel. Heatmap ini memberikan gambaran visual yang jelas tentang hubungan antara fitur, sehingga kita bisa melihat mana variabel yang mungkin memiliki korelasi tinggi. Sebelum membuat model, kita perlu memisahkan variabel target dari fitur-fitur lainnya. Lalu, kita lakukan standarisasi pada fitur-fitur agar memiliki skala yang sama. Ini seperti meratakan permukaan jalan sebelum balapan agar semua mobil punya kesempatan yang sama. Akhirnya, kita sampai pada bagian yang ditunggu-tunggu, membuat model prediksi. Kita akan menggunakan support vector machine atau SVM sebagai contoh. Kita latih model dengan data latih, lalu uji performanya dengan data uji. Ini seperti melatih atlet sebelum bertanding agar siap menghadapi tantangan sebenarnya. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan singkat tentang kode Python untuk analisis data diabetes. Tentu saja, ini baru permulaan. Masih banyak hal yang bisa dieksplorasi dan dipelajari. Jangan ragu untuk bereksperimen dengan model-model lain, fitur-fitur baru, atau teknik visualisasi yang berbeda. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberikan gambaran bagaimana kode Python digunakan dalam konteks analisis data. Jangan ragu untuk bertanya jika ada bagian yang kurang jelas.